Kita bahas ini bersama dengan Andre Rosiade, anggota DPR dan juga Ketua Harian DPP IKM Ikatan Keluarga Minangkabau, dan juga Teddy Gusnaidi, pegiat media sosial. Apa kabar Bung Andre, Bung Teddy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Friska. Alhamdulillah Waalaikumsalam. sehat ya. Saya ke Bung Andre dulu. Ini sebenarnya sampai ramai, bahkan pelakunya dipanggil polisi. Kenapa harus sampai sepro kontra ini? Ya, begini Friska. Ini kan kita mendengar, membaca di media sosial bahwa ada usaha kuliner yang menjual nasi Padang ya. Ada kata-kata Padangnya, nasi Padang menjual rendang babi gulai, ya, dan menulis masakan Padang non halal. Ini yang menjadi pro dan kontra. Kenapa kami ingin sampaikan pro dan kontra? Muncul keresahan oleh masyarakat Minang di seluruh Indonesia, bahkan juga di seluruh dunia yang ada di luar negeri, menyampaikan kegelisahan dan keresahan mereka kepada kami di Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Keresahannya kenapa? Karena makanan Padang ini identik makanan halal, sesuai dengan falsafah yang ada di masyarakat Minang, yaitu adat bersyadi syarak bersandi kitabullah. Otomatis Minangkabau itu Islam, dan tidak mungkin masakan Minang itu masakan non halal. Nah, ini yang menjadi keresahan sehingga banyak masyarakat yang menyuarakan keresahannya di media sosial. Nah, untuk itu Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang menyampaikan kegelisahan dan aspirasi masyarakat ini. Dan menurut saya ini sudah ditanggapi oleh pihak berwenang secara arif dengan melakukan pemanggilan dan klarifikasi, dan yang bersangkutan juga sudah mengakui dan memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Dan insya Allah ini selesai, tidak perlu kita besar-besarkan, dan kami juga sudah mengimbau kepada masyarakat Minang tidak usah melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, maupun juga melanjutkan dengan membawa ke ranah hukum, karena yang bersangkutan sudah minta maaf, sudah memberikan klarifikasi. Seperti itu, Friska. Oke, jadi sudah minta maaf, dianggap sudah cukup. Saya ke Bung Teddy, ini kan ramai sekali di media sosial, tapi tadi berangkatnya ada keresahan dari masyarakat Minang. Bung Teddy melihatnya seperti apa sih? Ya, saya melihatnya seperti ini, Mbak, bahwa ini kan urusan makanan ini kan sudah pernah terjadi juga ya. Waktu itu zaman Pak Jokowi pidato mengenai Bipang ya, kalau nggak salah. Lalu menjadi konsumsi publik dan akhirnya menjadi liar lah. Nah, ini kedua mengenai rendang babi. Ini kan sebenarnya makanan ini sudah ada dikonsumsi sejak dahulu kala ya, dan memang untuk ini tidak ada larangannya. Kalau kita lihat dari sisi hukum positif, tidak ada satupun pasal yang melarang orang mengkonsumsi bahkan meracik makanan khas ya. Kita lihat dari sisi hukum positifnya ya, bahwa untuk meracik, mengkonsumsi sama membuat makanan khas itu nggak ada larangan. Makanya kalau kita lihat rendang ini ya, rendang ini sudah banyak bermunculan versinya. Ada yang rendang ayam, rendang ikan, telur dan sebagainya. Nah, yang dilarang itu jika orang itu menjual rendang daging sapi, ngakunya rendang daging sapi tapi isinya daging babi. Nah, itu nggak benar ya. Atau jika ada merek dagang itu merek dagang makanan yang menggunakan bahan dasar ikan misalnya, lalu digunakan oleh pihak lain menggunakan bahan dasar daging tanpa izin. Nah, itu baru melanggar hukum. Makanya secara hukum positif saya menganggap ini clear ya, karena tidak ada pelanggaran apapun secara hukum positif. Terus saya melihat begini, Mbak, ada yang bertanya gitu kan, kenapa tidak ada pelabelan haram dari pemerintah terkait penjual yang menggunakan daging babi misalnya. Maka saya bilang ini bukan mau-maunya mereka, tapi ini secara aturan ya, yang ada hanya label halal, Mbak. Jadi kayak LSM MUI itu kemarin dia hanya meriksa untuk pelabelan halal.
seharusnya menurut saya ya, di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam, maka yang dilabelkan itu adalah produk dari makanan yang non halal. Ya. Ya, jadi bukan berarti itu salah ya, benar juga, karena mungkin ya menurut saya mungkin yang membuat aturan ini berpikir bahwa kan sudah jelas orang menjual babi, ya kenapa harus dilabelkan lagi? Sudah jelas hukumnya haram begitu ya kalau babi dijualnya Nah, ya. tapi ini sebenarnya kan ada sejarahnya, Mbak. Oke. Makanya ini perlu bagi para politisi seperti Bang Andre ini untuk mulai melihat bahwa sebenarnya aturan ini kan untuk label ini kan sudah ada karena ya gara-gara babi juga nih. Jadi tahun 1988 ya kalau nggak salah itu ada kasus lemak babi sehingga mulai muncul untuk pelabelan halal. Halal. Oke. Tapi sebenarnya ada dua nih, ada yang unik nih di negara kita. Tahun 76 itu ada aturan untuk pelabelan non halal. Ya, jadi tahun 76 itu pemerintah membuat, jadi kalau ada orang menjual atau toko-toko yang menjual daging babi misalnya, maka yang distempel itu non halal. Non halalnya. Oke, saya tanya dulu ke Bung Andre. Sebentar, tadi soal yang tadi tidak ada di hukum positifnya sampai sekarang jadinya harusnya kalau kasus ini clear ya secara hukum positif. Nah, tapi apa pendekatan yang Bung Andre lihat dari ini yang jadi masalah? Yang permasalahan itu karena kata masakan Padang itu, Mbak Friska. Ya, masakan Padang sudah jelas masakan Padang itu identik makanan halal. Dan sekali lagi mungkin orang di luar Minang atau di luar Sumatera Barat tidak memahami falsafah budaya adat istiadat yang berlaku di Sumatera Barat. Kami orang Minang ya, yang disebut orang Minang itu sudah pasti orangnya beragama Islam. Ya. Ini tidak bicara sara, tapi itulah adat kami. Jadi kalau ada keturunan Sumatera Barat, keturunan Minang pindah agama, otomatis dia bukan lagi orang Minang. Itulah adat kami. Dan yang diributkan teman-teman itu adalah ya masyarakat yang resah itu karena tulisan makanan Padang. Gitu. Mungkin kalimat itu yang harus dihilangkan. Direvisi begitu ya? Sergio, direvisi, jangan menjual masakan Padang. Gitulah. Karena meskipun sudah dicantumkan bahwa itu adalah menunya babi sudah pasti itu haram. Tapi tadi tidak ada label masakan Padangnya itu yang jadi problem begitu. Sekali lagi Friska, kan sudah saya sampaikan, masakan Padang itu identik dengan halal. Kan sudah kami sampaikan, budaya kami, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, itulah falsafah Minangkabau. Dan itulah untuk itu kami di DPP IKM ingin mengkanalisasi urusan ini supaya tidak ramai dan juga mengimbau, kami juga sudah mengimbau kepada teman-teman, masih ada sampai tadi pagi ingin membawa hal ini ke proses hukum. Kami sudah sampaikan, yang bersangkutan sudah memahami dan saya rasa ini pelajaran kita semua dan menurut saya ini sudah viral dan semua pihak sudah banyak mengetahui dan insya Allah ke depan tidak akan ada yang mengulangi lagi. Bung Teddy. Saya sebentar dulu Bung Andre, saya ke Bung Teddy dulu. Tadi kan secara hukum positif tidak ada masalah, tapi Bung Andre bilang bahwa ini kan ada masalah budaya, ada adat yang harus juga diperhatikan. Kita tinggal di Indonesia begitu, apalagi tadi masyarakat Minang ada keresahan soal ini. Bung Teddy gimana menjembataninya agar tidak ada hal-hal seperti ini lagi begitu? Karena kan tadi tidak ada di hukum positifnya, tapi ada di masyarakat. Ya, memang tidak ada hukum positifnya. Tapi kan kita memang punya adat dan kebiasaan yang memang tidak bisa tampingkan begitu ya? Tampingkan gitu. Itu saya menyadarinya. Cuma saya makanya dari awal saya bilang saya tidak akan masuk mengenai atau mengoreksi mengenai adat istiadat di sebuah daerah karena itu bukan bukan wilayah kita untuk memperdebatkan hal itu. Tapi bagi saya ini sebenarnya dari kasus Bipang hingga saat ini saya meminta untuk tidak dipolitisasi oleh para tokoh-tokoh ya. Sebaiknya para tokoh ini meredam ya, bukan malah memprovokasi yang sebenarnya tidak ada masalah dari dulu ya. Saya bilang dari dulu. Karena kalau bisa kita lihat dari dulu ini, dari zaman saya kecil juga sudah ada yang namanya rendang babi gitu. Karena saya di Sulawesi Utara waktu itu. Jadi sudah ada. Dan itu tidak ada masalah, makanya saya tidak akan masuk pada ranah mengenai kebiasaan di sebuah daerah.
Tapi yang sebenarnya kan ini tidak menjadi masalah besar kalau seandainya tidak ada apa namanya dalam tanda kutip provokasi ya. Jadi nanti yang ditakutkan menurut saya ini akan arahnya nanti akan masuk ke dalam permasalahan suku dan agama. Oke. Ya nanti misalnya begini nih, nanti suku lain akhirnya nggak boleh bahwa suku ini nggak boleh untuk memasak atau memperdagangkan makanan dari suku kami. Misalnya. Orang Ambon nanti akan minta kue yang dari Sumatera Utara yaitu Bika Ambon. Ganti karena ada kata Ambonnya. Oke. Ya, atau yang boleh injak di Borobudur itu di Jawa Tengah hanya agama tertentu. Nah, ini kan akan ada gesekan jika para tokoh-tokoh ini terus melakukan gesekan-gesekan itu untuk mendapatkan sorotan. Maka saya mengingatkan banget bagi para politisi maupun para tokoh-tokoh bahwa jangan memprovokasi ke arah situ. Seharusnya para tokoh ini mulai meredam, ya. Jadi jangan sampai bersinggungan dengan agama dan SARA begitu ya. kesukuan. Ya.